warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukranillah, amma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum para sedulurku semua, para sahabatku, para kerabatku yang dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah, kali ini saya hadir lagi di acara ataupun edukasi, memberikan pengalaman atau ilmu pengetahuan. Lalu apa yang akan saya beritahu di acara kali ini? Saya bikin konten ataupun bikin konten di kali ini, di malam ini, karena beberapa hari ini alhamdulillah ada kesibukan sehingga tidak aktif di dunia sosmed, tadi YouTube, tadi Facebook, tadi TikTok, dimanapun saya off karena ada kesibukan dan keperluan. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Para sedulur, tema apa yang akan saya bahas hari ini, malam ini lah, yaitu tema tentang ciri-ciri manusia atau ciri-ciri orang yang didampingi sama khodam leluhur. Khodam ya, khodam leluhur, bukan leluhurnya tapi khodamnya. Oke, sebelum kita lanjut ke tema selanjutnya, yaitu mengetahui ciri-ciri tentang manusia ataupun orang yang dijaga atau diikuti oleh khodam leluhur, diikuti, disenangi sama khodam leluhur ya para sedulur. Sebelum kita lanjut ke tema acara yang tadi itu, yaitu ciri-ciri orang yang disukai didampingi sama khodam leluhur, para sahabat, para sedulur. Tentunya akan saya beritahukan dulu apa sih itu khodam. Khodam itu ya khodam goib gitu. Tapi di sini sebelum kita lanjut, jangan lupa lebih afdal lagi biar saya lebih semangat untuk memberikan edukasi konten tentang pengetahuan. Jangan lupa di subscribe, di like ya para sedulur, bantu support, itu aja. Apa sih khodam, apa sih goib? Goib itu sesuatu yang gak nyata, yang namanya goib. Apa ya? Ini khodam leluhur yang mengikuti, menetes ataupun menjaga kepada cucu anaknya atau cucunya. Ini khodamnya atau goibnya. Ketika engkong kita, ya nenek kita lah gitu, engkong kita, bapak kita gitu, udah meninggal, udah wafat, udah dikubur. Entah engkong kita itu nenek kita dulu sewaktu masih hidup, beliau mempunyai ilmu atau amalan atau sejenis pusaka ajimat gitu, yang di dalamnya itu atau dijaga oleh sesuatu kekuatan, sesuatu yang berbentuk gaib, yaitu khodam
Ada juga misalkan engkong kita dulunya ahli tirakat, beliau itu mempunyai ilmu tingkat tinggi, mempunyai amalan yang luar biasa, mempunyai kemampuan spiritual lah gitu. Lalu beliau itu meninggal. Setelah meninggal kan, goib mah hodamnya nggak ikut meninggal, ada gitu kan. Setelah dikubur engkong kita atau bapak kita, nah si goibnya ini, si hodamnya ini menunggu gitu. Bahkan sebelum kita meninggal gitu, yang saya tahu ya dan salah, sebelum kita meninggal hodam kita itu yang dari amalan kayak atau dari apa gitu, itu udah mengetahuinya bahwa kita itu akan meninggal. Lalu sebelum 41 hari beliau udah menunggu di tempat dimana kita akan dikubur itu para sedulur. Lalu setelah dikubur, jatuh pada waktunya mati atau meninggal, dikubur. Nah, Sodam ini menjaga, duduk aja di situ atau diam aja di situ, nggak ikut dikubur. Setelah itu, ketika entah cucunya, entah anaknya, gitu, ada yang sama persis atau kelakuannya atau apanya gitu. Nah, Sodam itu mencari, si goib ini mencari, melihat kemana gitu saya harus menitis ataupun menjaga. Nah, di situ si goib ini tahu akan entah cucunya, entah anaknya gitu yang akan lahir, bahkan sebelum ada di keluar juga masih ada di kandungan, itu udah tahu bahwa kemana dia akan menetes atau kemana dia akan menjaga gitu, tuannya. Setelah itu ketika brojol aja ke alam dunia gitu, si bayi ini entah cucunya, entah anaknya gitu, lalu menjaga, mengikuti si hodam ini kepada si anak ini yang hampir mirip karakternya, kelakuannya atau sifatnya seperti tuannya dulu. Nah, lalu udah dijaga, lalu menitis ke situ dan mendampingi. Nah, ciri-cirinya apa sih? Lanjut, ciri-ciri orang yang didampingi hodam leluhur. Pertama, meskipun anak ini masih belita atau masih di umur 5 tahun atau 7 tahun gitu, namanya anak kecil 7 tahun lah, biasanya satu ciri-cirinya si anak ini mempunyai keanehan gitu. Biasanya anak yang namanya anak kecil gitu, tiba-tiba si anak ini punya keanehan seperti apa? Sepertinya berbicara kayak orang dewasa, berbicara kayak orang tua gitu. Itu secara tiba-tiba si anak ini ngomong kayak orang tua lah gitu. Nah, itu satu ciri-cirinya, padahal si anak ini belum pantas berbicara seperti itu, tetapi keluar dari mulutnya seperti bahasa-bahasa orang tua. Nah, satu itu ciri-cirinya si anak itu dijaga oleh hodam leluhurnya, disukai sama hodam leluhurnya, engkongnya, kerasa dulu. Lalu ketika dia dewasa, udah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, di umur biasanya di umur berapa ya, 17 gitu kan. Ketika dia mempunyai keinginan seperti ya duniawi ataupun apa ya, itu kelihatan tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Kedua, ciri-cirinya ketika udah dewasa, dia akan lebih cenderung senang menyendiri gitu. Senang menyendiri, lalu dalam lingkungannya, dari teman-temannya, dia punya teman gitu, dalam lingkungan sama sahabatnya dia akan selalu menjadi seperti orang yang dewasa
selalu dipandang bagus lah, dipandang hebat sama teman-temannya, bahkan suka dijadikan pemimpin, bahkan dipercaya entah dari omongannya ataupun dari gayanya gitu, selalu disenangi sama teman-temannya, bahkan dijadikan dalam lingkungannya itu dijadikan pemimpin gitu. Itu tanda-tandanya kedua. Lalu setelah itu dia senang menyendiri dan juga selalu senang dalam dalam cerita-cerita kayak legenda, terus cerita-cerita masa lalu kayak misalkan nonton YouTube atau apa. Dia lebih cenderung lebih senang itu ke zaman-zaman pokoknya senang dengan dunia masa lalu gitu, seperti cerita-cerita zaman-zaman dahulu lah. Jadi senang seperti itu, kayak orang tua aja, kayak orang paham. Dan dia lebih senang menyendiri, kayak ya bersikap orang dewasa, bersikap orang tua. Seperti itu ciri-cirinya teman-teman atau sedulur-sedulur kalau orang itu disenangi sama khodam leluhurnya. Dia akan mengarah cenderung lebih kepada kepeduliannya tinggi, sifat sosialnya tinggi, dan lebih disenangi sama teman-temannya ataupun rekan-rekan yang dekat lah, lebih disenangi. Terus sosial kepeduliannya dia tinggi, terus berlaga atau bersifat dewasa, dia lebih ke ulas asih kepada sama temannya ataupun keluarganya. Dia lebih senang memberi daripada diberi. Itu tanda-tanda orang yang disenangi ataupun didampingi oleh khodam leluhur para sedulur. Dia cenderung kepada lebih mengayomi kepada temannya, kepada sedulurnya, bahkan dalam keluarganya dia sering berbagi, nggak pelit orangnya, dan juga selalu sabar dalam hal apapun. Misalkan dia diejek sama temennya, dia dibully, dia dihina, itu cenderung diam, nggak pernah melawan dengan kekerasan gitu. Dia diam, mendingan ditinggalin. Itu teman-teman ciri-cirinya orang yang dijaga sama khodam leluhurnya. Terus dia itu sosialnya tinggi, lebih disenangi sama teman-temannya, lalu selalu dijadikan pemimpin dimanapun. Entah dia udah dewasa misalkan kerja, dia lebih disenangi sama bosnya, sama teman-temannya, selalu dikasih kepercayaan yang beda gitu sama orang-orang di sekitarnya. Dan selalu selalu ada yang namanya ujian lah gitu, agar dia itu mencari, agar dia itu merasa. Lalu kalau orang yang diikuti sama khodam leluhurnya, dia akan memiliki kepekaan batin yang kuat, ataupun indera keenam dan ketujuhnya itu terbuka. Dia akan peka batinnya dan mengetahui, lalu diam. Ketika dia tahu, dia diam, gak banyak bicara orangnya. Dia tahu ini, misalkan temannya begini, dia diam, gak pernah banyak omong. Itu ciri-ciri orang yang dideketi atau disayangi atau dijaga sama leluhurnya. Selalu ada perlindungan, selalu dipandang hebat sama temannya, sama rekan-rekannya. Sosialnya tinggi, bijaksana orangnya, terus selalu sabar dalam kehidupannya, uji coba kehidupannya, dibully ke, difitnah ke, dia selalu menerima, dia selalu sabar. Dia lebih baik diam, lebih baik pulang merenung. Itu satu, orangnya suka menyendiri. Kedua, orangnya welas asih. Ketiga, dia selalu dijadikan pemimpin. Keempat, dia itu
lebih baik senangnya itu memberi, kepeduliannya hebat gitu, sama temennya kayak sama keluarganya. Para sedulur, untuk ciri-ciri orang yang dijaga sama khodam leluhurnya itu, yaitu gak gampang marah orangnya, dia sabar, dia kebanyakan diam, itu ciri-cirinya. Lalu ketika dia dewasa nanti, dia akan ada sesuatu masalah misalnya dalam kehidupannya, yaitu masalah yang sangat rumit, sehingga dia mencari, merenung, bertanya kepada dirinya. Karena apa? Karena dia sifatnya orang menyendiri, sifatnya orang tertutup, jadi gak kebanyakan cerita sama teman-temannya, sehingga ketika punya masalah itu dia larinya bukan lari dari masalah, tapi dia lari ke tempat yang sunyi, merenung, dan dia nggak pernah lepas, dan dia senangnya itu berpuasa, berpetualang. Para saudara, senangnya mencari ilmu, biasanya begitu, senangnya berpuasa, senangnya ke tempat-tempat yang angker, misalkan ya ke tempat-tempat keramat, senangnya itu ziarah, senangnya itu tafakur. Itu teman-teman para saudara, ciri-ciri orang yang disukai, didampingi, dijaga sama khodam leluhurnya. Ketika dia dewasa, ketika dia melewati masalah itu, dia akan menemukan tentang hidupnya harus bagaimana, apa aja yang harus dia jalankan, dia akan mengetahui, sehingga ketika dia nanti udah tua, dia akan menemukan jalannya, dan dia akan ketemu sama apa yang ada di dalam dirinya. Itu dan insya Allah ketika orang itu udah melewati itu, dia akan menjadi manusia yang selalu dibutuhkan orang, bahkan selalu dipercaya, bahkan bisa jadi obat, segala macam obat, yaitu apa aja, selalu menemukan solusi dalam kehidupan. Apabila ada orang yang bertanya, apabila ada orang yang mau nasihat misalkan, dia akan selalu selalu memberikan jalan keluar untuk orang tersebut, siapapun orang, karena pengalamannya luas, biasanya selalu dituntun, biasanya selalu diarahkan ke hal-hal yang positif untuk merasakan untuk merasakan dirinya itu harus bagaimana. Itu para sedulur. Jadi singkatnya, untuk orang yang didampingi atau disukai oleh khodam leluhurnya, apabila para sedulur merasakan hal itu, segera secepatnya mencari guru ataupun mencari mursyid yang tepat, agar secepatnya menemukan kehidupan, agar secepatnya sadar. Sadarnya seperti apa sadarnya? Ya berarti orang itu mempunyai misi dalam hidupnya. Cuman kalau belum ketemu gurunya, ya selalu ada kegelisahan dalam dirinya, makanya biasanya terus melanglang buana, sehingga menemukan guru yang benar-benar cocok sama dulunya kakeknya punya ilmu gitu. Ketika si orang ini udah menemukan gurunya yang cocok, nah di situ dia akan nyaman, akan mengetahui dan akan terbongkar siapa dirinya. Karena kalau kata aliran mah sama alirannya. Kalau belum menemukan yang guru yang benar-benar sama seperti dulunya engkongnya belajar atau ilmunya, dia terus
terus akan gelisah hidupnya, akan mencari gitu. Makanya gak pernah diam orang itu, selalu gak betah gitu, gak betah di rumah, dia selalu mencari ilmu. Ilmu kan banyak, bisa ilmu semesta kan gitu, bisa ya sering berkomunikasi, sering merenung itu para sedulur. Jadi mudah-mudahan cerita ini ataupun pengalaman ini, ciri-ciri ini bisa dipahami oleh sedulur semua. Kalau menemukan ciri-ciri itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, segera cari guru yang bisa mengarahkan kita biar kita itu enggak salah jalan, biar kita itu enggak salah ketemu guru. Jadi terus berpuasa, biasanya senang berpuasa sih kalau orang dijaga sama pada menurut, senang tirakat dan senang cerita-cerita tentang sejarah masa lalu. Batinnya akan peka, dia akan mengetahui hal-hal yang di sekelilingnya, rasanya bagus. Itulah ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam. Para sedulur semua, mudah-mudahan untuk konten kali ini ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaklum, mohon dimaafkan ya para sedulur semuanya yang dimanapun berada. Cukup sampai di sini saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukranillah, amma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum para sedulurku semua, para sahabatku, para kerabatku yang dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah, kali ini saya hadir lagi di acara ataupun edukasi, memberikan pengalaman atau ilmu pengetahuan. Lalu apa yang akan saya beritahu di acara kali ini? Saya bikin konten ataupun ya bikin konten di kali ini, di malam ini, karena beberapa hari ini alhamdulillah ada kesibukan sehingga tidak aktif di dunia sosmed. Tadi YouTube, tadi Facebook, tadi TikTok, dimanapun saya off karena ada kesibukan dan keperluan. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Para sedulur, tema apa yang akan saya bahas hari ini, malam ini, yaitu tema tentang ciri-ciri manusia atau ciri-ciri orang yang didampingi sama
hodam leluhur. Hodam ya, hodam leluhur, bukan leluhurnya tapi hodamnya. Oke, sebelum kita lanjut ke tema selanjutnya, yaitu mengetahui ciri-ciri tentang manusia ataupun orang yang dijaga atau diikuti oleh hodam leluhur, diikuti, disenangi sama hodam leluhur ya para sedulur. Sebelum kita lanjut ke tema acara yang tadi itu, yaitu ciri-ciri orang yang disukai didampingi sama hodam leluhur, para sahabat, para sedulur. Tentunya akan saya beritahukan dulu apa sih itu hodam. Hodam itu ya hodam goib. Tapi di sini sebelum kita lanjut, jangan lupa lebih afdal lagi biar saya lebih semangat untuk memberikan edukasi konten tentang pengetahuan. Jangan lupa di subscribe, di like ya para sedulur, bantu support, itu aja. Apa sih hodam, apa sih goib? Goib itu sesuatu yang gak nyata, yang namanya goib. Apa ya? Ini hodam leluhur yang mengikuti, menetes ataupun menjaga kepada cucu anaknya atau cucunya. Ini hodamnya atau goibnya. Ketika engkong kita, ya nenek kita lah, engkong kita, bapak kita udah meninggal, udah wafat, udah dikubur. Tah engkong kita itu nenek kita dulu sewaktu masih hidup, beliau mempunyai ilmu atau amalan atau sejenis pusaka ajimat gitu, yang di dalamnya itu atau dijaga oleh sesuatu kekuatan, sesuatu yang berbentuk goib, yaitu hodam. Ada juga misalkan engkong kita dulunya ahli tirakat, beliau itu mempunyai ilmu tingkat tinggi, mempunyai amalan yang luar biasa, mempunyai kemampuan spiritual lah. Lalu beliau itu meninggal. Setelah meninggal, goib mah hodamnya nggak ikut meninggal, ada. Setelah dikubur engkong kita atau bapak kita, nah si goibnya ini, si hodamnya ini menunggu gitu. Bahkan sebelum kita meninggal gitu, yang saya tahu ya, dan salah, sebelum kita meninggal gitu, hodam kita itu yang dari amalan atau dari apa gitu, itu udah mengetahuinya bahwa kita itu akan meninggal. Lalu sebelum 41 hari beliau udah menunggu di tempat dimana kita akan dikubur itu para sedulur. Lalu setelah dikubur, jatuh pada waktunya mati atau meninggal, dikubur, nah hodam ini menjaga, duduk aja di situ atau diam aja di situ, nggak ikut dikubur. Setelah itu, ketika entah cucunya entah anaknya gitu, ada yang sama persis atau kelakuannya atau apanya gitu. Nah, sodam itu mencari, si goib ini mencari, melihat kemana gitu saya harus menitis ataupun menjaga. Nah di situ si goib ini tahu akan entah cucunya entah anaknya gitu yang akan lahir, bahkan sebelum ada di keluar juga masih ada di kandungan, itu udah tahu bahwa kemana dia akan menetes atau kemana dia akan menjaga gitu tuannya.
ketika brojol aja ke alam dunia gitu, si bayi ini entah cucunya entah anaknya gitu, lalu menjaga mengikuti si Khodam ini kepada si anak ini yang hampir mirip karakternya, kelakuannya atau sifatnya seperti tuannya dulu. Nah, lalu udah dijaga, lalu menitis ke situ dan mendampingi. Nah, ciri-cirinya apa sih? Lanjut ke ciri-ciri orang yang didampingi Khodam leluhur. Pertama, meskipun anak ini masih belita atau masih di umur 5 tahun atau 7 tahun gitu, namanya anak kecil 7 tahun lah, biasanya satu ciri-cirinya si anak ini mempunyai keanehan gitu. Biasanya anak yang namanya anak kecil, tiba-tiba si anak ini punya keanehan seperti apa? Sepertinya berbicara kayak orang dewasa, berbicara kayak orang tua gitu. Itu secara tiba-tiba si anak ini ngomong kayak orang tua lah gitu. Nah, itu satu ciri-cirinya. Padahal si anak ini belum pantas berbicara seperti itu, tetapi udah keluar dari mulutnya seperti bahasa-bahasa orang tua. Nah, satu itu ciri-cirinya si anak itu dijaga oleh Khodam leluhurnya, disukai sama Khodam leluhurnya ataupun engkongnya, para sedulur. Lalu ketika dia dewasa, udah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, di umur biasanya di umur berapa ya, 17 gitu kan. Ketika dia mempunyai keinginan seperti ya duniawi ataupun apa ya, itu kelihatan tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Kedua, ciri-cirinya ketika udah dewasa, dia akan lebih cenderung senang menyendiri gitu. Senang menyendiri, lalu dalam lingkungannya, dari teman-temannya, dia punya teman gitu, dalam lingkungan sama sahabatnya dia akan selalu menjadi seperti orang yang dewasa, selalu dipandang bagus lah, dipandang hebat sama teman-temannya, bahkan suka dijadikan pemimpin, bahkan dipercaya entah dari omongannya ataupun dari gayanya gitu, selalu disenangi sama teman-temannya, bahkan dijadikan dalam lingkungannya itu dijadikan pemimpin gitu. Itu tanda-tandanya kedua. Lalu setelah itu dia senang menyendiri dan juga selalu senang dalam dalam cerita-cerita kayak legenda, terus cerita-cerita masa lalu kayak misalkan nonton YouTube atau apa, dia lebih cenderung lebih senang itu ke zaman-zaman apa ya, pokoknya senang dengan dunia masa lalu gitu, seperti cerita-cerita zaman-zaman dahulu lah. Jadi senang seperti itu, kayak orang tua aja, kayak orang paham. Dan dia lebih senang menyendiri, kayak ya bersikap orang dewasa, bersikap orang tua. Seperti itu ciri-cirinya teman-teman atau sedulur-sedulur, kalau orang itu disenangi sama Khodam leluhurnya, dia akan mengarah cenderung lebih kepada kepeduliannya tinggi, sifat sosialnya tinggi, dan lebih disenangi sama teman-temannya ataupun rekan-rekan yang dekat lah, lebih disenangi. Terus sosial kepeduliannya dia tinggi, terus berlaga atau bersifat dewasa, dia lebih ke ulas asih kepada sama temennya ataupun keluarganya, dia lebih senang memberi daripada diberi. Itu tanda-tanda orang yang disenangi ataupun didampingi oleh Khodam leluhur, para sedulur. Dia cenderung kepada lebih mengayomi kepada temannya, kepada sedulurnya, bahkan dalam keluarganya
dia sering berbagi, nggak pelit orangnya, dan juga selalu sabar dalam hal apapun. Misalkan dia diejek sama temennya, dia dibully, dia dihina, itu cenderung diam, nggak pernah melawan dengan kekerasan gitu. Dia diam, mendingan ditinggalin. Itu teman-teman ciri-cirinya orang yang dijaga sama khodam leluhurnya. Terus dia itu sosialnya tinggi, lebih disenangi sama teman-temannya, lalu selalu dijadikan pemimpin dimanapun. Entah dia udah dewasa misalkan kerja, dia lebih disenangi sama bosnya, sama teman-temannya, selalu dikasih kepercayaan yang beda gitu sama orang-orang di sekitarnya. Dan selalu selalu ada yang namanya ujian lah gitu, agar dia itu mencari, agar dia itu merasa. Lalu kalau orang yang diikuti sama khodam leluhurnya, dia akan memiliki kepekaan batin yang kuat, ataupun indera keenam dan ketujuhnya itu terbuka. Dia akan peka batinnya dan mengetahui, lalu diam. Ketika dia tahu, dia diam, gak banyak bicara orangnya. Dia tahu ini, misalkan temannya begini, dia diam, gak pernah banyak ngomong. Itu ciri-ciri orang yang didekati atau disayangi atau dijaga sama leluhurnya. Selalu ada perlindungan, selalu dipandang hebat sama temennya, sama rekan-rekannya. Sosialnya tinggi, bijaksana orangnya, terus selalu sabar dalam kehidupannya, uji coba kehidupannya, dibully ke, difitnah ke, dia selalu menerima, dia selalu sabar. Dia lebih baik diam, lebih baik pulang, merenung. Itu satu, orangnya suka menyendiri. Kedua, orangnya welas asih. Ketiga, dia selalu dijadikan pemimpin. Keempat, dia itu lebih baik, senangnya itu memberi, kepeduliannya hebat gitu, sama temennya kayak sama keluarganya. Para sedulur, untuk ciri-ciri orang yang dijaga sama khodam leluhurnya itu, yaitu gak gampang marah orangnya, dia sabar, dia kebanyakan diam. Itu ciri-cirinya. Lalu ketika dia dewasa nanti, dia akan ada sesuatu masalah misalnya dalam kehidupannya, yaitu masalah yang sangat rumit, sehingga dia mencari, merenung, bertanya kepada dirinya. Karena apa? Karena dia sifatnya orang menyendiri, sifatnya orang tertutup, jadi nggak kebanyakan cerita sama teman-temannya, sehingga ketika punya masalah itu dia larinya bukan lari dari masalah, tapi dia lari ke tempat yang sunyi, merenung, dan dia nggak pernah lepas, dan dia senangnya itu berpuasa, berpetualang. Para sedulur, senangnya mencari ilmu, biasanya begitu. Senangnya berpuasa, senangnya ke tempat-tempat yang angker, misalkan ya ke tempat-tempat keramat. Senangnya itu jarah, senangnya itu tafakur. Itu teman-teman para sedulur, ciri-ciri orang yang disukai, didampingi, dijaga sama khodam leluhurnya. Ketika dia dewasa, ketika dia melewati masalah itu, dia akan menemukan tentang hidupnya harus bagaimana, apa aja yang harus dia jalankan, dia akan mengetahui, sehingga ketika dia nanti sudah tua, dia akan menemukan jalannya, dan dia akan ketemu sama apa yang ada di dalam dirinya.
manusia yang selalu dibutuhkan orang, bahkan selalu dipercaya, bahkan bisa jadi obat, segala macam obat, yaitu apa aja, selalu menemukan solusi dalam kehidupan. Apabila ada orang yang bertanya, apabila ada orang yang mau nasihat misalkan, dia akan selalu selalu memberikan jalan keluar untuk orang tersebut, siapapun orang, karena pengalamannya luas, biasanya selalu dituntun, biasanya selalu diarahkan ke hal-hal yang positif untuk merasakan untuk merasakan dirinya itu harus bagaimana, itu para sedulur. Jadi singkatnya, untuk orang yang didampingi atau disukai oleh padam leluhurnya, apabila para sedulur merasakan hal itu, segera secepatnya mencari guru ataupun mencari kursi yang tepat, agar secepatnya menemukan kehidupan, agar secepatnya sadarnya seperti apa sadarnya, ya berarti orang itu mempunyai misi dalam hidupnya. Cuman kalau belum ketemu gurunya, ya selalu ada kegelisahan dalam dirinya, makanya biasanya terus melanglang buana sehingga menemukan guru yang benar-benar cocok sama dulunya kakeknya punya ilmu gitu. Ketika si orang ini udah menemukan gurunya yang cocok, nah di situ dia akan nyaman, akan mengetahui dan akan terbongkar siapa dirinya. Karena kalau kata aliran mah sama alirannya. Kalau belum menemukan yang guru yang benar-benar sama seperti dulunya engkongnya belajar atau ilmunya, dia terus akan gelisah hidupnya, akan mencari gitu. Makanya gak pernah diam orang itu, selalu gak betah gitu, gak betah di rumah, dia selalu mencari ilmu kan banyak, bisa ilmu semesta kan gitu, bisa ya sering berkomunikasi, sering merenung, itu para sedulur. Jadi mudah-mudahan cerita ini ataupun pengalaman ini, ciri-ciri ini bisa dipahami oleh semua. Kalau menemukan ciri-ciri itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, segera cari guru yang bisa mengarahkan kita biar kita itu enggak salah jalan, biar kita itu enggak salah ketemu guru. Jadi terus berpuasa, biasanya senang berpuasa sih kalau orang dijaga sama padam leluhur, senang tirakat dan senang cerita-cerita tentang sejarah masa lalu. Batinnya akan peka, dia akan mengetahui hal-hal yang di sekelilingnya, rasanya bagus. Itulah ciri-ciri orang yang didampingi oleh padam. Para sedulur semua, mudah-mudahan untuk konten kali ini ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan ya para sedulur semuanya yang dimanapun berada. Cukup sampai di sini saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.